dan persangkaan yang dialamatkan kepada saya. Namun saya sadar, sejak dari awal saya sudah mendengar desas-desus bahwa saya dan Pak BW sudah menjadi target operasi. Ini saya sadar betul. Dan secara pribadi saya siap dan menghormati segala proses hukum. Seperti saya sampaikan sejak saya masuk ke KPK, bahwa saya sudah berkomitmen untuk mewakafkan seluruh jiwa raga saya untuk negara Indonesia yang saya cintai ini, agar supaya kelak suatu ketika generasi kita, anak cucu kita, mungkin yang pada akhirnya nanti kita tidak akan menikmati, tapi saya yakin pada suatu ketika apa yang dilakukan teman-teman KPK akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi negeri ini, yaitu negeri yang terbebas dari kejahatan-kejahatan korupsi. Oleh karena itu, apa yang saya alami ini merupakan resiko dari perjuangan panjang dalam memberantas korupsi. Walaupun saya sadar bahwa memberantas korupsi di negeri yang begitu masih tingkat korupsinya mungkin tidak mudah seperti kita membayangkan membalikkan telapak tangan. Tapi sekali lagi saya tetap berkeyakinan bahwa kebenaran nanti insya Allah akan muncul. Dan secara pribadi saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim lawyer saya yang ada, Pak Bika, Pak Danang, Ibu Catherine dari Biro Hukum, untuk mendampingi saya dan melakukan langkah-langkah hukum yang lebih progresif agar supaya kasus yang menimpa diri saya ini pada akhirnya akan bisa dibuka secara terang benderang. Pesan terakhir saya persilahkan kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, seluruh media massa dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk marilah kita bersama-sama menilai tentang kasus ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memberikan pencerahan kepada kita semua agar supaya kita bisa melihat kebenaran itu, walaupun kebenaran itu akan kita temukan di dalam kegelapan. Saya pikir untuk sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad, Pak Peradilan mau mengajukan nggak, Pak? Saya sampai hari ini lagi berkoordinasi dengan tim lawyer saya untuk membahas lebih jauh langkah-langkah apa yang bisa ditempuh dalam waktu yang dekat ini dan waktu yang akan datang. Kalau soal pengunduran diri bagaimana, Pak? Saya pikir itu standar semua bagi seluruh pimpinan KPK dan tidak ada masalah dengan hal ini. Pak Abraham, ini kalau Pak Abraham nilai apakah kasus yang dikenakan ke Pak Abraham pribadi maupun ke rekan-rekan Pak Abraham itu ada kaitannya dengan KPK mengusut kasus tertentu, khususnya kasus Komjen Budi Gunawan? Mungkin kita tidak bisa langsung menuduh seperti itu, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa terbantahkan, bahwa penetapan seluruh pimpinan ataupun laporan-laporan pidana yang disampaikan ke polisi itu nanti ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia ketika kita sudah menetapkan DG sebagai tersangka. Abraham, sejauh mana yang sudah didiskusikan bersama tim kuasa hukum terkait penetapan tersangka ini? Kita sudah membahas berbagai macam langkah-langkah yang mungkin akan kita lakukan ke depan, dan insya Allah tim hukum saya akan menelaah lebih jauh dan tentunya mempersiapkan langkah-langkah pembelaan yang lebih komprehensif. Pak, ini kan bilang katanya ini Bapak ditarget bersama Pak BW. Bapak udah tahu siapa yang mentarget itu, Pak? Pihak mana, Pak? Pihak mana, Pak? Ini kan tadi seperti saya katakan bahwa kita banyak mendengar informasi, ya, dan informasi itu kemudian kita telah lebih jauh, dan dari hasil informasi itu dan ternyata ada benarnya, karena pada saat
setelah kita tetapkan kasus ini, kemudian pertama-tama yang terjadi adalah penyebaran foto-foto saya, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Pak BW, dan kemudian pelaporan pidana Pak Pandu dan Pak Sul. Dan hari ini saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan mungkin juga penyidik-penyidik yang lain, saya dengar kabar penyidik-penyidik yang lain juga ada yang sudah ditetapkan tersangka. Maka ini kan upaya untuk baik dari pihak yang terduga menjadi pihak yang mengetahui KPK. Sepengetahuan KPK dan data yang dimiliki sebenarnya siapa sih jenderal polisi yang berusaha mentarget KPK dari sisi pimpinan. Kemudian yang kedua dari sisi penyidik KPK Pak tidak salah PNP dikit sudah disamperin waktu di dekat rumahnya gitu. Itu kan banyak pihak yang menjadi target. Nah, bagaimana KPK bisa membuka data? Berani nggak perang terbuka dengan siapa kira-kira pihak yang menjadi target gitu? Yang mentarget pihak yang mentarget pimpinan KPK dan pihak lain. Jadi saya perlu luruskan bahwa antara KPK dan jangan potret. adalah sama lembaga yang dibutuhkan oleh negara, lembaga yang konsen melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia tidak ada masalah. Kita terus membangun sinergisitas untuk penegakan hukum yang lebih bagus, untuk pemberantasan korupsi yang lebih bagus. Jadi KPK tetap konsen membangun sinergisitas, membangun koordinasi kerjasama pada kepolisian maupun kejaksaan untuk terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang progresif. Salah satu penyidik bernama Novel Baswedan dipanggil polisi Jumat nanti. Terus kemudian Pak Kabar Reskrim Budi Waseso menyatakan 21 penyidik KPK akan menjadi tersangka menggunakan senjata api ilegal. Dan akan disita sebenarnya? Kebetulan saya belum ketemu ya sama teman-teman penyidik itu, jadi saya agak susah atau sulit menjelaskan posisi yang sebenarnya. Tapi benarkah terjadi apakah ilegal dan tidak terjadi? Kalau itu yang terjadi, apakah KPK akan lumpuh dan tidak bisa bekerja seperti biasa gitu? Ya, kalau seluruh penyidiknya dijadikan tersangka dan pimpinannya juga jadi tersangka, sudah bisa dipastikan bahwa KPK akan lumpuh. Akan menyerahkan Pak, bubar dong KPK Pak. Bubar dong Indonesia. terakhir siapa? Apaan, Bro? Apaan?